Hai guys, aku pengen cerita lagi tentang kasih gitu. Eh, aku pikir-pikir pagi ini tuh aku kayak merenung gitu ya, siang sih, tentang kasih gitu kayak. Saya pikir-pikir bahwa iya ya, kasih itu penting banget ya buat saya gitu. Kenapa? Karena ketika saya baca-baca lagi di dalam 1 Korintus 13 ayat 13 itu, di antara iman, pengharapan, dan kasih, kasihlah yang terbesar. Kemudian terus saya cari-cari lagi tuh di dalam 1 Petrus 4 ayat 8, itu ternyata kasih itu menutupi banyak sekali dosa gitu. Ya kadang-kadang saya juga agak-agak takut teman-teman dengan melihat kejadian orang-orang yang kayak tiba-tiba aja meninggal gitu ya, atau banyak hal gitu loh. Jadi kayak aduh, gimana nih caranya supaya kita ini tetap kayak bisa nggak sih hidup berkenan kepada Tuhan gitu loh. Mungkin nggak bisa ya benar-benar perfect gitu, tapi kayak aku pengen usahain gitu. Nah, kali ini aku pengen cerita tentang yang aku pikir-pikir itu adalah berarti kalau misalnya kasih, maksudnya hidup kita ini harus dilandasi dengan kasih, berarti pemilihan pasangan hidup juga itu harus dilandasi dengan kasih gitu loh. Ya, itu pikiran saya. Kemudian saya tarik ulur lagi, tarik lagi ke belakang. Saya pikir-pikir kasih itu apa sih gitu ya teman-teman. Aku kayak mikir-mikir ulang kayak apa kasih itu. Iya ya, saya kemudian berpikir bahwa iya benar sih kalau kasih yang aku pahami itu adalah ada 4 gitu, ada 4 dasarnya gitu. Yang pertama adalah kasih agape atau kasih Allah Bapa, kemudian ada kasih storge, kasih antara orang tua dan anak atau saudara dengan saudara, kemudian kasih filia atau kasih persaudaraan atau persahabatan, dan juga kasih eros atau kasih antara lawan jenis gitu. Tapi ya sering, kalau saya sering istilahkan ya adalah cinta dalam anugerah. Nah, itu bahasa yang aku sering gunakan buat diriku sendiri gitu. Terus saya pikir-pikir, oh iya ya memang yang paling besar di antaranya itu adalah kasih Bapa yang paling tinggi gitu loh, kasih Allah kepada kita, kepada Nova gitu. Tapi kemudian saya pikir-pikir bahwa tapi kan 3 kasih lainnya ini harusnya mendukung kasih agape dong, ataupun sebaliknya gitu loh. Kasih filia harusnya mendukung kasih agape, pun sebaliknya. Eros juga harus mendukung kasih agape, agape juga harus mendukung kasih eros, dan lain sebagainya kayak gitu. Pokoknya yang penting bahwa satu dengan yang lainnya ini tuh saling mengendalikan gitu loh. Kalau misalnya saya dalam masalah orang tua, iya kan, misalnya saya punya masalah dengan orang tua, ya berarti yang mengendalikan saya adalah kasih agape. Bagaimana Allah mencintai saya, bagaimana Allah mengampuni saya, berarti saya juga harus mengampuni orang tua saya, misalnya karena saya sebagai anak ya. Ataupun sebaliknya, atau saya punya sahabat yang mungkin pelik gitu nih hubungan, tapi kan yang harus mengendalikan saya adalah masih ada kasih agape yang harus memampukan saya untuk mengampuni. Atau saya ya mungkin sahabat saya misalnya lagi nggak on gitu misalnya, tapi kan saya masih bisa memperoleh kasih yang lain itu dari kasih storge. Jadi saya harus memperbaiki diri untuk meraih kembali kasih filia, tapi saya harus berjuang dengan didukung, ditopang oleh kasih agape dan juga kasih storge, juga kasih eros gitu. Atau mungkin saya mengalami keterpurukan gitu loh di dalam masalah kasih eros gitu. Saya belum menemukan pasangan hidup misalnya, tapi kan saya nggak harus misalnya bunuh diri gitu. Karena kenapa? Saya kan masih ditopang dengan kasih agape, dan juga saya ditopang dengan kasih storge, artinya saya masih mendapat cinta dari keluarga saya, dari saudara-saudara saya, dan juga saya ditopang dengan kasih dari teman-teman saya, dari sahabat saya gitu.
Pun kalau misalnya saya di dalam mengalami masalah, misalnya kayak pemilihan pasangan, ya kan, kalau misalnya berbicara tentang eros kan kita diperhadapkan juga dengan pemilihan pasangan hidup, ya nggak sih teman-teman? Iya kan? Artinya bahwa yang kemudian saya pikirkan lebih lanjut adalah kalau misalnya berarti kalau misalnya saya nih pengen punya pasangan, prinsip dasar utama yang harus saya pegang adalah orang yang takut akan Tuhan misalnya. Kenapa? Atau misalnya orang yang benar-benar harus seiman nih dengan saya. Kenapa? Karena gini konsepnya. Misalnya saya punya pasangan, ya kan, seiman. Kenapa? Karena gini loh, kalau misalnya tidak seiman, yang pertama saya berarti tidak menjunjung tinggi lah ya kasih agape itu, ya kan. Ya bagaimana ceritanya coba kalau misalnya kemudian saya meninggalkan Tuhanku, ya kan, aduh sakit hati bapakku gitu ya. Ataupun misalnya saya meninggalkan Tuhanku, bagaimana kasih storge saya nggak bisa dapatkan gitu. Kenapa? Saya tidak bisa menjunjung tinggi. Kenapa? Karena gini, orang tua saya, kalau misalnya saya melakukan kesalahan, mereka pasti bisa mengampuni. Misalnya saya bohong sama mama, saya marah sama mama, saya jengkel sama orang tua, atau saya melakukan kesalahan kepada adik-adik saya, mereka pasti bisa mengampuni. Orang tua saya pasti bisa mengampuni, karena mereka akan berpikir, ya wah anak saya, ya namanya juga anak-anak gitu ya. Atau misalnya ya mau gimana lagi, itu anak, tetap harus diampuni gitu ya. Tapi hal yang paling diketakutkan oleh orang tua adalah ketika mereka melihat dan mengetahui bahwa anaknya ini akan binasa gitu loh. Jiwanya ini adalah binasa kalau tidak seiman dengan saya gitu. Kalau dia meninggalkan iman yang sudah diajarin nih dari kecil gitu loh, yang sudah ditanamkan nih dari kecil gitu. Dan ingat teman-teman, yang terjadi adalah meskipun kita mungkin bergelimang dengan harta benda yang kita bisa berikan dengan orang tua kita sepanjang waktu, sepanjang tahun, atau ya pokoknya banyak hal lah. Tapi ingat, mereka mungkin bisa senyum-senyum, ketawa-ketawa gitu ya, bahagia. Tapi ingat, dalam hati mereka adalah orang tua yang paling tersakiti, dan mereka akan merasa gagal. Kenapa? Bagaimana tidak? Mereka mengetahui bahwa anaknya akan binasa, akan benar-benar di dalam kebinasaan, karena yang mereka tahu adalah mereka gagal mendidik anak-anaknya memegang iman percaya mereka. Dan ingat teman-teman, ketika orang tua mengalami itu akan terpatri, tertanam, tersimpan di dalam akal mereka, di dalam hati mereka sepanjang hayat mereka sampai mereka meninggal. Itu tidak akan pernah hilang dari kalbu mereka gitu loh. Dan yang terjadi adalah kita sebagai anak itu kita nggak bisa minta maaf. Mau minta maaf gimana? Iya kan? Susah dong. Dan ingat, kalau itu terjadi pada kamu dan orang tuamu, artinya kamu tidak berhasil menghormati orang tuamu. Iya nggak sih? Dan juga ingat bahwa kamu tidak berhasil memutuskan rantai dosa. Nah, itu akan terus-menerus mungkin akan terjadi, akan terus-menerus ada keganjalan dan lain-lain sebagainya. Ingat teman-teman, kita ini adalah orang-orang yang sangat berharga bagi Allah, bagi teman-teman kita, bagi orang tua kita, dan kita sangat berharga di mata pasangan kita, pasangan yang tepat tentunya ya. Makanya saya istilahkan adalah cinta dalam anugerah. Jadi teman-teman, mari kita bersama-sama kembali berjuang untuk mendapatkan cinta dalam anugerah, kasih eros yang sejati itu gitu loh. Karena kasih eros yang sejati tidak akan mengkhianati kasih agape, tidak akan mengkhianati kasih storge, tidak akan mengkhianati kasih filia, tapi akan saling mendukung satu dengan yang lain sehingga kita kuat di dalam melakukan kasih untuk memuliakan Tuhan. Jadi selamat berjuang buat kita semua. Mari kita terus benar-benar ada di dalam jalan kebenaran. Tuhan berkati guys.